Hampir 1 bulan pasca kejadian tragis penyerangan dan pembakaran rumah warga di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, korban masih merasa belum mendapatkan keadilan. Sejumlah warga yang didampingi oleh Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, Provinsi Maluku mendatangi kantor DPRD Kota Ambon untuk menyampaikan keluhan dan mendesak penanganan yang lebih serius, Senin, 15 September 2025. Ketua RT 002 RW 002 Desa Hunut, Benhard Kapu, memimpin langsung pertemuan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk menyuarakan 3 hal utama. Di antaranya, pengusutan tuntas kasus pembakaran, pembangunan kembali rumah yang rusak, dan jaminan keamanan bagi warga. Menurutnya, kasus pembakaran yang berawal dari perkelahian pelajar ini terhitung sudah hampir 1 bulan namun belum menunjukkan perkembangan signifikan dari pihak kepolisian. Hal ini memicu kekhawatiran warga dan menimbulkan spekulasi. Selain masalah hukum, warga juga mengeluhkan miskomunikasi teknis terkait pembangunan kembali rumah yang terbakar. Kapu menyebutkan bahwa ada ketidakjelasan koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman, Perkim, dengan warga. Warga merasa keberatan karena peristiwa yang mereka alami bukan bencana alam, melainkan tindakan kriminal oleh oknum tak bertanggung jawab. Sekretaris DPD KNPI Provinsi Maluku, Almindes Valentino Syauta, mengungkapkan keprihatinannya. Ia menyebut pasca kejadian, baru 1 kali anggota DPRD turun langsung ke lokasi. Syauta menambahkan bahwa KNPI akan terus mengawal aspirasi warga, mendesak pembangunan rumah dan penangkapan semua pelaku. KNPI juga meminta DPRD Kota Ambon untuk menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, mengingat wilayah Hunut berbatasan langsung. Mereka berharap konflik komunal tidak lagi terjadi dan menyoroti perlunya pos pengamanan di perbatasan untuk mencegah kejadian serupa. Menanggapi keluhan warga dan KNPI, Ketua DPRD Kota Ambon, Mouritz Tamaela, menyatakan bahwa sejak awal DPRD sudah terlibat langsung. Tamaela menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan terkait pembangunan rumah. Ia mengapresiasi kebijakan Wali Kota Ambon yang sigap menjanjikan pembangunan kembali, namun mengakui adanya kendala teknis di lapangan yang perlu diselesaikan. Terkait masalah keamanan, Tamaela berjanji akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ia menekankan bahwa rasa aman dan nyaman adalah hak setiap warga. Mengenai penegakan hukum, Tamaela menyatakan akan terus mendorong Polda Maluku untuk mempercepat proses penyidikan. Ia menekankan, hukum tidak boleh tebang pilih dan semua pelaku harus diseret ke hadapan hukum. Ya, yang pertama itu tadi yang menyangkut pengusutan kasus, pemekaran itu, kemudian juga ada proses pembangunan rumah warga, dan jaminan keamanan. Nah, dari ya, para Bapak Ibu wakil rakyat sampaikan bahwa terkait dengan pengusutan kasus pembakaran, perusakan rumah warga di Desa Hunut, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak kepolisian, tapi juga akan menjadi satu dorongan bagi Bapak Ibu wakil rakyat untuk turut mendorong agar pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, bisa secepatnya untuk menuntaskan kasus ini. Karena hampir 1 bulan belum ada perkembangan yang signifikan. Dan kedua, terkait dengan proses pembangunan rumah warga yang terdampak atau terbakar itu, untuk kendalanya itu sebenarnya itu masalah teknis, masalah komunikasi antara Dinas Perkim juga dengan kami warga, begitu juga dengan dalam hal ini apa arahan yang dari Pak Wali Kota sudah cukup jelas sebenarnya, tetapi implementasinya di lapangan kami melihat bahwa jalur koordinasi yang dari Perkim itu tidak sepenuhnya menjadi suatu tidak jelas bagi masyarakat. Dari apa yang disampaikan atau diarahkan oleh Pak Wali, kenyataannya di lapangan dia terjadi lain. Awalnya itu ada perdebatan antara warga terkait dengan ukuran rumah yang dibangun. Sesuai dengan kesepakatan dan arahan dari Pak Wali Kota bahwa rumah yang dibangun itu berdasarkan ukuran rumah yang terbakar. Tapi informasi dari pihak Perkim kepada warga bahwa rumah yang dibangun itu hanya ukuran 5 kali 4.
5x4 atau 5x4,5. Berarti sekitar tipe 21 itu standar untuk bencana alam. Tapi ini dampak dari perkelahian siswa yang berakibat pada penyerangan terhadap warga kami, dan itu menjadi satu pelajaran bagi itu semua. Dalam hal ini diminta bersama-sama dengan saudara di Medan untuk bagaimana mengawal aspirasi mereka. Kita ketahui bersama pada tanggal 19 Agustus kemarin terjadi insiden penyerangan sehingga ada pun korban. Kemudian juga ada rumah-rumah yang terbakar dan juga tempat-tempat usaha yang menjadi amukan daripada masa. Tentu kami datang, kami coba untuk memediasi langsung bersama dengan rakyat di sini. Karena menurut penuturan daripada masyarakat Bunut sendiri, bahwa pada pasca pembakaran terjadi, itu kembali aja DPR. Tapi setelah itu mereka juga tidak melihat ada tindakan lanjut terkait dengan apa yang menjadi putusan penuntutan rakyat, yaitu bagaimana memulihkan kembali kondisi mereka dari sisi rumah maupun psikologis mereka. Kemudian kami juga mengawal aspirasi mereka terkait dengan oknum ataupun kelompok yang datang dan melakukan proses pembakaran, kemudian juga melakukan penyerangan hingga menyebabkan korban jiwa. Olehnya itu di sini di DPRD Kota Ambon kami menyuarakan agar segera mungkin rumah-rumah warga yang terbakar bisa cepat bisa dibangun kembali. Ya, kemudian pelaku-pelaku ataupun kelompok yang melakukan penyerangan maupun pembakaran itu harus bisa segera ditangkap, harus bisa ada penegakan hukum lewat kepolisian daerah Maluku. Karena kami melihat bahwa transparansi penegakan hukum sampai dengan saat ini tidak menemukan ujungnya. Kalaupun begitu, kami bisa saja menjustifikasi bahwa Polda Maluku dalam hal ini tidak serius untuk menanggapi atau menyangkut daripada laporan masyarakat Desa Hunut. Bersama dengan pemerintah dalam hal menyikapi peristiwa yang terjadi tanggal 19 September kemarin. Bahwa sampai dengan hari ini ada teman-teman dari KNPB bersama warga menyampaikan aspirasi keluh kesah mereka terkait dengan kondisi yang mereka rasakan, baik itu soal penanganan terhadap rumah-rumah korban kebakaran maupun dengan soal kebatinan kondisi keamanan yang mereka rasakan. Bahwa audiensi tadi lebih menyemangati kami untuk menindaklanjuti langkah-langkah fungsi DPRD dalam hal ini melakukan koordinasi komunikasi dengan stakeholder terkait. Yang pertama dengan mitra kami dari pemerintah kota lewat dinas Terkim dan PU itu sudah diagendakan, nanti di hari Rabu kita akan mengundang mereka untuk membicarakan hal-hal teknis proses penanganan pembangunan rumah pengungsi yang mengalami korban kemarin. Dan kami mengapresiasi pemerintah kota dalam hal ini Saudara Wali Kota bahwa dengan kebijaksanaan dan kearifan memberikan produksi kebatinan warga dengan menyanggupi untuk membangun kembali. Padahal kan seperti kita ketahui ada mekanisme pentahapan dalam sisi penanganan korban-korban, ya. Tetapi pemerintah kota, Saudara Wali Kota cukup piawai dan memberikan garansi kepada warga. Cuma dari sisi teknis ada keluhan dari masyarakat. Hal ini yang kita akan bahas nanti di hari ini. Kami berharap ini bisa tertangani, ya. Langkah-langkah kebijakan dari pemerintah kota, dari politik anggaran DPRD kita mendukung. Karena ini soal kemanusiaan, ya. Penggunaan anggaran dari pos BTT misalnya itu kita dorong. Ya, ada juga langkah yang telah dilakukan oleh Wali Kota, Saudara Wali Kota berkaitan dengan mengundang para pihak untuk membantu dalam hal ini para pengusaha atau masyarakat lain yang mau rasa kelebihan untuk membantu, dan itu sudah berjalan. Kami mengapresiasi itu. Bahkan yang terakhir ada bantuan dari pemerintah provinsi, dari Pak Gubernur sudah secara simbolis diserahkan, cuman secara faktual pencairan dananya itu belum. Sehingga ini yang nanti kita koordinasikan terus supaya
kebutuhan anggaran dalam pembangunan rumah warga itu bisa tertangani secara baik. Yang berikut soal keamanan tadi, bahwa kami melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian juga terus-menerus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.